Saudara-saudari terkasih, rekan uskup Monsinyur Ewald dan para imam, biarawan-biarawati terkasih. Yesus mempunyai kebiasaan berdoa. Dia berdoa pada saat memulai karya pewartaan dan pelayanannya. Dia berdoa pada saat menutup mengakhiri seluruh kegiatan pewartaan dan pelayanan. Dia berdoa pada setiap situasi, baik suka maupun duka, baik pada saat senang maupun derita. Dia berdoa ketika berada di Taman Getsemani dalam menghadapi salib yang akan ia pikul. Ia berdoa di atas kayu salib menjelang wafatnya. Seluruh hidup, seluruh karya pewartaan dan pelayanan selalu disertai, diwarnai oleh doa-doanya. Tuhan selalu membangun komunikasi yang baik, relasi yang intim dengan Bapa di sorga. Hari ini di dalam Injil kita mendengar, karena kebiasaan berdoa itulah para muridnya tertarik dan minta untuk diajarkan berdoa, sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Dan Yesus mengajar mereka berdoa yang kita dengar tadi, doa yang diwariskan dari mulut Tuhan terus-menerus di dalam gereja sampai saat ini, dan selanjutnya kita doakan warisan yang istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Hari ini dan pada Ekaristi Suci ini kita berdoa, saling mendoakan. Kita mendoakan Monsinyur Cherubim Parera SPD, uskup kita, dan pasti Bapak Uskup juga mendoakan kita dari sorga. Apa yang beliau ajarkan kepada kita umatnya, apa yang beliau wariskan kepada kita umatnya, pasti banyak. Banyak telah beliau ajarkan kepada kita. Kapan saja, di mana saja, baik ketika beliau menjadi uskup di Wetebula, Sumba, dan juga selama beliau menjadi uskup di Maumere, banyak yang beliau ajarkan. Ada hal-hal yang pasti indah yang beliau wariskan kepada kita umatnya. Di dalam moto kegembalaan dia, ut omnes unum sint, supaya mereka semua bersatu, adalah salah satu doa terindah dari beliau yang dia ambil dari doa Yesus sendiri pada saat Yesus mau meninggalkan para muridnya kembali ke rumah Bapa.
Yesus berdoa, bersyukur atas pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman indah dalam tugas pelayanan menjalankan misi kehendak Bapa. Dan pada saatnya ketika Tuhan mau kembali, berdoa secara khusus dan istimewa untuk para murid dan juga untuk semua orang yang bakal percaya oleh pewartaan para murid. Doanya dikutip oleh Bapak Uskup kita, ut omnes unum sint, semoga mereka semua bersatu, telah menjadi doa dari Bapak Uskup. Dan doa itu beliau ajarkan tidak melalui kata-kata, tapi beliau ajarkan lewat karya-karyanya, pelayanan sebagai seorang uskup, pengabdiannya. Banyak yang telah beliau ajarkan sebagaimana ya Yesus harapkan supaya di dalam hidup di tengah dunia dengan banyak tantangan, murid-murid tetap bersatu. Yang sama juga tentu diharapkan dan didoakan oleh Bapak Uskup kita, Monsinyur Cherubim Parera. Semoga umatku bersatu, semoga para imam bersatu, semoga semua awam bersatu, semoga semua yang dikasihi oleh Yesus dan juga dikasihi oleh Bapak Uskup bersatu. Ut omnes unum sint. Beliau telah banyak bekerja. Beliau telah banyak berdoa. Saya yakin beliau berdoa tidak hanya pada saat suka, pasti juga saat duka. Beliau berdoa tidak hanya pada saat senang, tapi juga pada saat susah. Beliau berdoa tidak hanya pada saat sehat, tetapi pada saat sakit, pasti dia tetap tekun berdoa. Untuk siapa? Untuk moto yang dia ucapkan, ut omnes unum sint, tetap hadir dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan kita. Saya yakin mungkin tidak terucap, tapi karena itu moto, saya yakin pada saat menghembuskan nafas pun, ut omnes unum sint, semoga mereka semua tetap bersatu. Inilah warisan uskup kita kepada kita yang hidup pada zaman ini, pada saat ini dan ke depan. Ada banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup yang bisa saja mengganggu, merusak persekutuan, persatuan hidup sebagai jemaat Tuhan. Tentu saja sebagaimana Yesus nyatakan dalam kebiasaannya, selalulah membangun relasi dengan Bapa di sorga. Kapan saja, di mana saja, pada saat sibuk karya dan pada saat istirahat, kapan saja, Bapak Uskup tetap mengharapkan supaya kita berdoa, menjalin hubungan kita yang baik
dengan Bapa di sorga. Beliau berdoa dan mempersembahkan paling terakhir hidupnya sebagai doa syukur, persembahan beliau untuk menyelesaikan ziarah hidupnya, perjalanan sebagai seorang gembala. Beliau akhiri ketika mengembuskan napas, ut omnes unum sin. Semoga mereka semua tetap bersatu. Semoga kita tetap bersatu, mempunyai relasi yang erat dalam Tuhan, dan mempunyai relasi hati dengan sesama kita, sesama umat, sesama rekan, dan juga sesama yang mungkin berbeda dengan kita, tidak seiman. Kita bersatu dengan semuanya, dan juga bersatu dengan alam ciptaan. Lingkungan hidup adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan hadirkan supaya hidup tetap harmonis, hidup dalam satu kesatuan. Inilah warisan Bapak Uskup kita, walau sekarang jiwanya kembali dan tubuhnya masih terbaring di hadapan kita. Doa-doanya pasti tetap Dia panjatkan dari sorga bagi kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan imam, kita hadirkan, kita wujudkan doa Bapak Uskup kita, ut omnes unum sin. Semoga kita tetap bersatu. Amin.